Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang serakah ya atau tamak. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Perhatikan ayat 15 ya dari Lukas 12. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ya, ini berbicara tentang keserakahan atau tamak. Ya, ada satu keluarga, ya, ini 8 bersaudara, papanya seorang pengusaha besar. Sebelum papanya dipanggil pulang, ya, dia sudah memberikan warisan kepada ke-8 anaknya itu di notaris, ya, dengan kesepakatan itu. Tapi ketika papanya meninggal, ya, nah itu terjadi perpecahan yang luar biasa atau meributkan warisan, ya. Nah, sedangkan warisan itu sudah terbagi-bagi dari anaknya yang 8 itu. Nah, kedua anaknya ini serakah ingin memiliki semua warisan papanya itu. Yang lain tidak boleh ada kebagian. Bagiannya sedikit, ya, dia harus banyak. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti ini. Kalau kita ada ketamakan, kita ada keserakahan, ya, itu tidak berkenan kepada Allah. Bahkan kalau ketamakan itu terjadi buat kita, ya itulah, ya, semua harta yang kita miliki habis. Seperti firman Tuhan kita baca tadi. Ya, saya ulangi. Di Lukas 12 ayat ke-15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Hidup kita tidak tergantung dari apa kekayaan kita. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber segalanya. Jadi jangan sampai masalah harta, warisan, kita menjadi keluarga yang terpecah-pecah. Atau kita menjadi jauh dari teman-teman dekat kita. Hati-hati ya dengan ketamakan dan keserakahan ini. Dan itu berakibat nanti ujung-ujungnya tidak baik. Kutuk buat anak-anak kita. Karena apa yang kita raih hartanya itu ya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau ada yang seperti ini, ya katakan, "Pak, saya dicurangi saudara saya, ya seharusnya saya harus mendapat bagian dari harta orang tua saya. Tapi saudara-saudara saya tamak." Biar aja, ya, saudara jangan mengutuki, saudara jangan ya membuat satu sumpah serapah, jangan, biarkan aja. Ya, biarkan aja. Nanti Tuhan yang beracara kepada orang itu. Jadi orang itu yang berurusan dengan Tuhan. Ya, biji mata Tuhan jangan diganggu. Tuhan yang berperang. Tuhan yang memberikan pertolongan. Itu seperti itu, ya. Nah, bagi engkau, maaf kalau engkau ada seperti ini, tamak dan serakah, bertobatlah. Bertobatlah. Harta, benda, kekayaan kita tidak akan bawa setelah kita dipanggil pulang. Yang kita bawa adalah tanah 1 kali 2 meter. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini, berbuatlah baik. Ya, jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan. Ya, terutama masalah harta, kita jadi perpecahan dengan saudara-saudara kita, saudara kandung, dengan teman-teman dekat, dengan teman-teman seiman. Ya, nah jadi kembali hati kita harus jaga. Amsal mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan." Ya, hati kita.
Dimulai dari hati. Kalau hati kita tamak, serakah, ya udah kita berbuat jahat, apapun kita lakukan. Ya, bahkan sampai orang melapor-lapor ke yang berwajib gitu ya, masalah harta ini. Ya, jadi biarkan aja. Ya, percayalah ya bahwa apa yang kita dapat itulah pemberian daripada Tuhan. Apa yang kita punya itulah pemberian daripada Tuhan. Jangan menghalalkan segala macam cara, ya jangan. Jadi kita harus berpatokan kepada Tuhan karena kita harus beda, ya. Kita memiliki kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.